untuk teman-teman yang di luar sana mungkin jangan merasa gitu dirinya apa ya sudah merasa udah bener gitu karena udah pakai kerudung. Nggak boleh kayak gitu karena kita nggak tahu amalan apa sih yang mengantarkan kita ke surga, dan teman-teman yang lain mungkin belum tahu. Jadi tugasnya kita yang sebagai sudah tahu memberitahukan gitu. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini aku dan Kak Nabila akan sharing-sharing mengenai tentang jilbab ya Kak. Iya. Boleh nih Kak kenalin dirinya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Sadrina. Saya dari Universitas Bangka Belitung, jurusan ekonomi. Ya, udah. Nah Kak, jadi kan kita negaranya Indonesia nih dan mayoritasnya Muslim dan kita juga udah biasa ngelihat perempuan-perempuan Muslim itu menggunakan hijab gitu. Tapi kita nggak tahu nih bedanya hijab, jilbab, kerudung, khimar itu apa gitu. Nah bisa jelasin nggak Kak apa bedanya? Oke, jadi pertama yang harus kita pahami, jilbab itu adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh. Jadi jilbab itu adalah himar ditambah pakaian longgar kayak seperti gamis misalnya. Nah itu dinamakan secara keseluruhan dinamakan jilbab. Nah kalau yang di atas aja ini namanya himar atau kerudung. Nah, gitu. Nah sementara artinya hijab itu adalah pembatas. Nah jadi itu bedanya. Jadi jangan kita samain. Kalau kita nyebutnya ini artinya apa? Himar atau kerudung. Kalau sudah lengkap dengan gamis sama ditambah kerudungnya itu namanya jilbab. Gitu. Nah terus Kak terkait banyaknya perspektif dari para ulama, ustadz-ustadz dan kita sendiri ya kan, banyak yang masih berselisih paham mengenai apakah jilbab itu wajib gitu. Kalau kita bisa melihatnya bagaimana itu Kak, apakah memang wajib kah atau memang itu hanya sekedar ya bagi perempuan yang mau aja gitu yang menggunakannya gitu, nggak sewajib kita melaksanakan sholat gitu. Ini tadi ya, jika dikatakan hijab itu wajib atau tidak, jawabannya adalah dia itu wajib, sama seperti kita mengerjakan sholat. Nah, jadi tidak ada sebenarnya yang ini adalah sebuah kewajiban untuk muslimah yang dimana dia itu mengaku dia sebagai seorang muslim dan merasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib menaati segala perintah gitu yang Allah turunkan. Nah salah satunya juga tentang hijab ini. Nah jadi tentang ayatnya, kita ngomongin ayat nih ya. Jadi kita bisa lihat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kakak bacakan artinya ya, takut. Jadi artinya itu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi yang dikatakan di sini adalah Nabi itu diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya gitu, istri-istri orang mukmin. Mukmin ini sama jangan muslim ya, artinya ya. Jadi itulah disuruh menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Artinya ini yang dikatakan bahwa kita itu memang wajib gitu untuk melaksanakan ini. Kalau tidak wajib ya mungkin kata-katanya tidak seperti itu ya, maksudnya tidak disuruh menjulurkan ya. Nah tapi ini karena disuruh menjulurkan artinya kita wajib untuk menutup jilbab ya, menutup diri kita situ. Nah kalau mungkin di antara pendapat-pendapat saat ini ya itu tergantung cara mandangnya mereka, tetapi kalau udah terkait hukum Allah gitu ya, kita harus memacunya dari Al-Quran. Nah begitu. Jadi kalau tidak ada gitu yang setelah pandangan-pandangan mana yang paling benar itu adalah Al-Quran. Jadi yang harus kita lihat itu ada dari Al-Qurannya. Udah memang benar berarti ya, tidak ada keraguan di yang lain-lain gitu. Setelah kita mendengar ayat tadi, terus timbul dong pertanyaan, lantas kenapa gitu kita disuruh untuk menjulurkan jilbab kita gitu, dan kenapa kita harus menggunakan kerudung gitu.
Nah, jadi dari ayat tadi jelas ya bahwa ada dua gitu. Yang pertama, agar kita itu mudah dikenali, kemudian agar kita itu tidak diganggu ya. Nah, ini memang betapa menunjukkan Allah itu sayang banget ya kepada muslimah gitu, kepada kita perempuan muslim. Saking sayangnya Allah, Allah itu atur gimana cara berpakaian kita, gimana harusnya kita itu sebagai seorang muslimah. Jadi jilbab ini sebenarnya yang pertama tadi sebagai identitas, agar kita itu mudah dikenali. Nah, jadi kalau lihat dia pakai kerudung, oh ini muslim loh, Islam gitu. Nah, terus kemudian agar tidak diganggu. Allah itu memuliakan kita gitu ya, memuliakan kita yang pakai kerudung. Kita tuh agar tidak diganggu itu memang benar-benar terjadi gitu ya. Kalau bisa dikatakan ini adalah penghalang kita biar kita juga nggak diganggu. Terus kita juga merasa oh diri kita udah pakai jilbab nih masih takut gitu kan kalau pergi-pergi ke tempat-tempat yang kurang baik gitu. Nah, karena kita malu karena kita sudah pakai kerudung. Nah, terus yang ketiga, kenapa kita berkerudung itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita orangnya sudah mau ya gitu ya, kita bahas hijrah gitu, sudah berhijrah, kita mau pakai kerudung, kita harus belajar. Nah, belajar gimana sih yang sesuai syariat yang dianjurkan gitu, bagaimana kerudung yang sesuai. Kemudian kalau kita merasa diri kita sudah mulai mencintai Allah, pasti otomatis semua kewajiban-kewajiban itu akan kita laksanakan. Nah, kemudian ada dari bidang kesehatan. Nah, ternyata pakai kerudung itu melindungi kita gitu dari sinar-sinar matahari ya. Apalagi yang mungkin rambut kita mungkin gimana lah ya, sekarang ini banyak virus gitu kan. Iya, melindungi corona. Tentu gitu. Apalagi pakaian yang mungkin yang kita gunakan gitu, itu akan melindungi matahari itu untuk tembus gitu secara langsung itu tidak. Nah, jadi membuat kita lebih sehat gitu kan. Apalagi kalau ada bahan-bahan kerudung yang menyerap keringat, itu bisa lebih menguntungkan ya gitu. Kemudian sepertinya itu aja deh ya. Dan ini sih, kalau karena kita merasa diri kita itu mandangnya ya, kita itu kan maaf ya sekali lagi bahwa kita itu di pandangan orang itu tidak untuk diumbar gitu, gitu maksudnya, tidak untuk dinikmati oleh orang yang belum, maksudnya bukan harus menikmati kita gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus menjaganya gitu, karena bisa dikatakan oleh Nabi juga wanita itu adalah perhiasan dunia gitu ya. Nah, itulah mengapa kita tuh harusnya menjaga diri kita. Nah, kalau kita menjaga diri kita, mungkin ya orang-orang pun akan mengerti juga ya, mengerti bagaimana sih oh dia itu sudah berjilbab gitu kan. Mungkin kalau kita menjaga pergaulan juga ya, jadi orang-orang juga bakal ngerti gitu. Tapi memang semua itu butuh proses, nggak harus nggak harus langsung gitu ya. Blok kan jadi gitu. Iya, benar. Kakak juga nggak pakai kerudung langsung syar'i gitu ya, nggak. Tapi semuanya butuh proses. Jadi poin pertama yang harus kita pahami adalah ketika kita seorang muslimah wajib sadar bahwa kita itu istimewa, kita itu harus dijaga, kita itu tidak boleh maksud kakak dipandang oleh mata-mata yang belum berhak gitu memandang kita. Jadi ya kita harus pakai kerudung. Tapi kalau prosesnya itu ya itu nggak masalah gitu, pelan-pelan, yang nggak harus langsung maksa gitu. Nggak juga kita nggak salahin juga teman-teman yang masih belajar. Karena kita kakak juga pernah melewati masa-masa itu gitu. Tentang kalau kita sebagai manusia, tugas kita adalah ya menemani, menasehati, terus membersamai orang-orang yang teman-teman kita gitu ya, yang belum gitu kan berkerudung. Kemudian tapi kalau tugas membolak-balikan hati itu adalah tugas Allah. Jadi memang tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Nah, jadi untuk teman-teman yang di luar sana mungkin
jangan merasa gitu dirinya apa ya apa Sudah merasa udah bener gitu karena udah pakai kerudung. nggak boleh kayak gitu karena kita nggak tahu amalan apa sih yang mengantarkan kita ke Iya. surga, dan teman-teman yang lain mungkin belum tahu. Jadi tugasnya kita yang sebagai sudah tahu memberitahukan gitu. Nah gitu. Dan terkait itu sih Kak, masyarakat kita itu banyak yang menilai seseorang itu dari mengukur tolak ukur, mempunyai tolak ukur keimanan seseorang itu dari dia menggunakan jilbab dan tidak gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal itu Kak? Jadi ini maksudnya masyarakat itu mengukur kita dari pakaian gitu, Iya. keimanan dari pakaiannya. Jadi ya tolak ukur keimanan itu kita tidak tahu ya, wallahu alam gitu. Itu tergantung bagaimana Allah yang menilai kita. Nah, tetapi kalau menurut pandangan manusia mungkin ya begitu. Nah, tapi kalau menurut kakak gitu ya, keimanan itu bagaimana kedekatan kita kepada Allah, bagaimana ibadah-ibadah kita, kemudian bagaimana kita menjalankan perintahnya. Nah, kalau memang sudah menjalankan perintahnya, sudah jelas dong, pasti kita akan mengikuti segala perintah-perintah Allah, termasuk yang pakai jilbab tadi. Nah, jadi kalau pakaian itu sebenarnya bukan tolak ukur yang pertama gitu ya. Mungkin bisa jadi dia itu paham, mungkin belum siap atau bagaimana. Jadi jangan, kita tuh no judgment gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi harus respect gitu. Respect pada orang-orang yang dimana kita jangan judgment mereka, ya udah kayaknya buruk deh gitu. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Tapi kita lihat dulu mengapa sih dia seperti itu. Kalau memang pandangannya seperti apa, kita kalau kita bisa menasehati, kita nasehati. Kemudian kalau terkait pandangan dia itu pakai kerudung panjang masih, kan kadang banyak orang bilang udah kerudung panjang kok masih gibah misalnya kan, kok masih tingkahnya kayak gini-gini gitu kan, Kok masih temenan sama cowok gitu. masih jangan, apalagi masih kita mengatakan mendingan kita gitu kan, mendingan yang belum berkerudung misalnya. Sebenarnya kalau mendingan itu nggak bisa kita ukur gitu, karena yang setiap amalan, setiap perbuatan itu sudah ada porsinya masing-masing pahalanya gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita ukur mendingan mana, tapi yang harus kita usahakan adalah kita itu taat gitu. Taat, bagaimana sih Allah itu membicarakan kita harus pakai kerudung. Kemudian untuk terkait akhlak itu adalah perilaku yang mulia yang kemudian dia itu muncul atas ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi bisa diperbaiki gitu, bisa diperbaiki. Kemudian jadi jangan mengatakan bahwa dia belum pakai kerudung, dia tidak baik, yang sudah pakai kerudung dia pun merasa baik gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi kita tidak tahu manusia itu amalan apa yang akan mengantarkan kita ke surga tadi yang nggak bilang. Nah, jadi mungkin mereka belum mendapatkan hidayah seperti itu. Tapi itu tergantung gitu ya, tergantung bagaimana dia membuka diri. Kemudian itu urusan Allah gitu, urusan Allah. Nah, tugas kita ya itu tadi mendoakan. Iya, benar, mendoakan. Jadi jangan merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi merasalah bahwa diri kita paling buruk gitu. Bahkan orang yang paling buruk sekalipun diri kita masih paling buruk gitu. Jadi kita harus memperbaiki diri kita, bagaimana introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita melihat orang gitu, ya buruk kayaknya, enggak kayak gitu. Bahkan pernah dengar cerita nggak yang kayak mohon maaf ya, wanita malam gitu yang masuk ke surga gara-gara memberi seekor anjing minum gitu. Nah, itu menandakan bahwa jangan pernah menilai seorang gitu. Nah, bisa jadi dia bertobat sebelum dia meninggal. Kemudian mungkin kita belum bisa istiqomah walau kita sudah seperti ini gitu. Jadi yang harus kita tekankan adalah berusaha memperbaiki diri kita, jangan menilai orang gitu, tapi harus ya mungkin lewat doa, menasehati dan lain-lain.
Dan iya sih, kita di sini mau bilang aja kalau misalkan video ini juga bukan kita tuh pengen maksa orang untuk menggunakan hijab, tapi kalian pasti udah paham lah poin dari ya dari pembahasan pertama sampai akhir ini kita ngomongin tentang apa, bahwa perempuan muslimah itu memang wajib menggunakan hijab. Dan terkait mau pakai jilbab atau enggak itu balik lagi ke individunya masing-masing, karena soal mengimplementasi hal ini pun kita butuh niat, dan kita nggak bisa maksa orang buat punya pandangan yang sama, karena kalau kita maksa orang pakai jilbab pun dia nggak ngerti gitu apa meaning dari dia menggunakan jilbab ini untuk apa gitu, definisi dari kerudung ini sendiri gitu. Itu sih balik lagi ke individunya. Dan benar tadi kata kakak, kita harus mendoakan sesama muslim, Saudari ya saudara kita. kita gitu. Ada lagi kak yang mau dikasih tahu nih? Kalau perempuan dia merasa diri dia itu istimewa, terus merasa dia mencintai Allah, tentu dia akan menggunakan hijab itu untuk maksudnya menunjukkan bahwa dia itu cinta kepada Allah. Kemudian hijab itu sekali lagi dia adalah kesederhanaan. Jadi dia tidak sebagai penghias. Jadi memang kalau banyak yang sekarang seperti itu, kita proses ya belajar. Nah, saya pun tidak menutup kemungkinan bahwa saya sudah baik gitu, tidak. Tapi di sini kita sharing-sharing. Kemudian apabila teman-teman di luar sana merasa ada yang tersinggung atau pihak-pihak manapun, kami itu mohon maaf gitu ya. Yang di sini yang ditekankan adalah kita itu sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, tidak ada niat yang lain gitu. Udah itu aja. Ya, benar-benar. Semoga video ini bermanfaat, kalian bisa ambil baiknya, buang buruknya, kita juga sama-sama belajar. Dan teman-teman juga bisa sharing nih pengalamannya pertama kali menggunakan hijab mungkin, dan juga teman-teman yang mau bertanya juga bisa komen di bawah sini, nanti kita bisa balas gitu, atau kita bisa diskusi. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.